Malam pertama di hutan itu, aku melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di antara pepohonan, menatapku. Dan saat dia tersenyum, dia bilang sesuatu yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Setelah dia bicara itu, tubuhku seperti berhenti merespon. Aku berdiri di dalam pos menatap keluar jendela, tapi kakiku terasa berat. Seolah-olah kalau aku bergerak, sesuatu yang lebih buruk bakal terjadi. Wanita itu masih di sana, diam, menatap, dengan senyum yang tidak berubah sedikit pun. Waktu terasa lambat, detik demi detik, seperti ditarik panjang. Sampai akhirnya, lampu di dalam pos berkedip. Sekali, dua kali, dan akhirnya mati, gelap. Refleks aku langsung menoleh ke arah saklar. Tanganku gemetar, mencoba menyalakan lagi. Klik, tidak menyala. Klik, masih gelap. Napas mulai cepat, dan di tengah kegelapan itu, aku sadar satu hal. Aku tidak berani melihat ke arah jendela lagi, karena aku tahu kalau aku melihat, dia mungkin sudah tidak di sana. Atau lebih buruk, dia sudah lebih dekat. Beberapa detik, atau mungkin menit, aku tidak tahu. Yang jelas, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Kerak, kerak, langkah kaki, pelan, mengitari pos. Dari depan, ke samping, lalu ke belakang. Aku membeku. Keringat dingin mulai terasa di punggung. Langkah itu berhenti. Tepat di belakang dinding tempat aku berdiri. Diam. Lalu tok, 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 3 ketukan. Pelan. Dari sisi dinding. Bukan pintu, bukan jendela, tapi dinding. Pikiranku langsung kembali ke kata-kata Pak Darto. Kalau ada yang manggil, jangan jawab. Ini bukan panggilan. Tapi, ini jelas bukan sesuatu yang normal. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih pelan. Lebih dekat. Seolah-olah yang mengetuk tahu, aku ada di balik dinding ini. Aku menahan napas. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Lalu, untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya lagi. Dekat. Sangat dekat. Seolah-olah tepat di luar telingaku. Arga, jantungku seperti berhenti. Dia menyebut namaku. Aku tidak pernah memberitahu siapapun di sini. Tidak ada sinyal. Tidak ada orang. Lalu bagaimana dia tahu namaku? Arga, kali ini lebih pelan. Lebih lembut. Bukan seperti ancaman. Tapi seperti panggilan. Ada sesuatu yang aneh. Di balik rasa takut itu, ada darangan kecil, halus. Seperti bisikan di dalam kepalaku sendiri. Seolah-olah bisikan-bisikan tersebut ingin aku menjawab panggilan itu. Tanganku bergerak sedikit. Mulutku hampir terbuka. Tapi tepat di detik itu, aku ingat lagi. Kalau ada yang manggil, jangan jawab. Aku menggigit bibirku. Menahan diri. Menolak.
Ketika aku tidak menjawab, suasana berubah. Seketika, udara terasa lebih dingin, lebih berat. Dan suara itu tidak lagi lembut. Kenapa diam? Nada suaranya berubah. Masih pelan. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak suka ditolak. Tiba-tiba, krek, pintu depan pos terbuka sendiri. Pelan. Padahal, aku yakin tadi sudah menutupnya. Angin dingin masuk. Membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Aku tidak bergerak. Tidak berani melihat. Langkah kaki itu terdengar lagi. Masuk ke dalam. Aku bisa merasakannya. Jelas. Ada sesuatu di dalam ruangan ini selain aku. Napas terasa berat. Jantung berdetak kencang sampai telinga berdenging. Langkah itu berhenti. Dekat. Sangat dekat. Tepat di belakangku. Dan kemudian aku merasakan sesuatu. Dingin. Sangat dingin. Di leherku. Seperti ada jari menyentuh perlahan. Aku langsung merinding. Tubuhku kaku total. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak. Lalu suara itu berbisik. Tepat di telingaku. Kamu tidak menjawabku. Air mataku hampir keluar. Bukan karena sedih, tapi karena tubuhku benar-benar tidak bisa menahan rasa takut ini. Tapi anehnya, di saat yang sama, aku merasakan sesuatu yang lain. Sensasi yang salah. Seperti ada kehangatan kecil di balik dinginnya sentuhan itu. Seperti aku tidak sepenuhnya ingin dia pergi. Dan itu yang paling menakutkan. Tiba-tiba klik, lampu menyala lagi. Aku langsung menoleh. Cepat, refleks, dan tidak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Pintu terbuka. Angin masuk pelan. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menunggu pagi. Tapi yang lebih menakutkan dari semua kejadian itu, bukan sosoknya, bukan suaranya. Tapi satu hal yang terus berputar di kepalaku, dia tahu namaku. Akhirnya, pagi datang. Cahaya matahari masuk dari celah-celah kayu, memberi sedikit rasa aman. Aku keluar dari pos. Udara terasa normal. Burung mulai terdengar lagi. Seolah-olah hutan ini tidak pernah menyimpan sesuatu yang aneh. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma halusinasi, mungkin aku terlalu capek. Tapi saat aku melihat ke tanah di depan pos, pikiranku langsung kosong. Ada jejak kaki, basah. Seperti habis berjalan di tanah lembab. Mengelilingi pos, lalu masuk, dan berhenti tepat di tempat aku berdiri tadi malam. Tapi itu bukan yang paling aneh. Jejak itu tidak lengkap. Seperti tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Aku mundur pelan. Jantung mulai berdegup lagi. Dan saat aku mencoba memahami semua itu, aku mendengar suara lagi, pelan, dari dalam hutan. Arga, aku langsung menoleh ke arah pepohonan. Dan di sana, di antara bayangan pohon yang rimbun, aku melihat dia lagi, berdiri, menatapku, sambil tersenyum.
Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tangannya terangkat, pelan, seolah-olah mengajakku mendekat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.